saya akan mulai dengan demokrasi. Siapapun yang memahami demokrasi tahu bahwa sistem ini terikat pertama-tama dengan pikiran, dengan rasio. Sebagian yang mengomongkan itu. Yang kedua itu public consent, persetujuan publik terhadap itu. Apa maksudnya? Dari mana posisi HAM di situ? HAM masuk pada kategori pertama, ide, yang menjadi fundament, salah satu fundament utama demokrasi. Yang membuat demokrasi menjadi istimewa dan istilahnya memberi diferensi perbedaan dengan sistem lain karena yang paling penting dia memberi keberpihakan, dia mengakui dan mengadvokasi ekososial kita, hak ekonomi, sosial, budaya dan politik kita yang individual. Sehingga kita ini bukan lagi properti penguasa, tapi sejak melahirkan ke muka bumi ini sudah punya hak alamiah yang sudah bersederajat dengan orang. Tapi itu nggak ada prakteknya bagaimana? Ini maksudnya political consent tadi, persetujuan politik. Sejarah Indonesia memberi contoh itu terang-terang dari universitas itu. Karena kalau saya masuk ke dalam sejarah politik Indonesia, ternyata baru pada tahun 55 itu demokrasi bisa hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tapi sayangnya tidak mudah karena ada dekret presiden 5 Juli itu. Dan setelah itu menjadi lebih buruk lagi di masa negara atau yang tiran dan otoritarian. Demokrasi itu baru terbit lagi di zaman Katulistiwa pasca 98 setelah Soeharto tumbang dengan sebagian eksponennya ada di sini dengan kita. Apa yang saya mau katakan dengan itu dan dalam hubungan dengan diskusi kita hari ini, sebenarnya itu menjadi titik balik kita kembali ke demokrasi yang boleh disebut reformasi. Dan pada kali pemilu kita jalankan tadi kita memberi perbedaan konflik antara republika dan demokrasi. Tugas demokrasi itu pemilu yang berhubungan dengan political consent tadi. Kepada siapa kita kasih hak pilih kita yang kemudian akan menentukan masa depan negara ini. Dan dalam pemilu ini yang menjadi karena tugas saya sebagai moderator adalah memberi track dalam diskusi ini. Yang menjadi soal dalam pemilu bangsa ini untuk tahun 2024 salah satunya itu keresahan kaum generasi X, Om Feli, Om Yani orang terhadap adanya calon yang dari segi realitas politik bangsa ini ternyata masih lolos. Padahal jejak rekamnya dipenuhi dengan belum pelanggaran hak asasi manusia yang juga menjadi tinjauan penulis buku ini. Itu yang kita harus diskusikan. Tapi di sisi lainnya, saya tidak tahu apakah harus menyangka ini. Mayoritas calon pemilih bangsa ini 50% jumlahnya yang akan menentukan takdir politik bangsa ini menuju Indonesia masuk 2045 itu adalah ada yang dikurang. Saya tidak tahu siapa baik. Tapi sepertinya milenial, generasi saya. Ya, apa yang trennya itu? Pertanyaannya kemudian, apakah ini persoalan? Menurut saya mengucapkan terima kasih kepada inisiatif Om Yani yang mengarahkan diskusi ini. Salah satu keberhasilan besar diskusi ini setidaknya Om Phil, Om John, hari ini terjadi percakapan intergenerasional antara orang yang mewakili generasi 80-an dengan adik-adik ini yang muncul dari belakang dan kami yang di tengah-tengah. Satu yang mungkin jarang terjadi. Sama seperti jarang terjadi Om Yani, Om Hiro dan Om Lawrence, one and the only, duduk bicara di satu meja. Padahal kita tahu, saya mau menonton mereka secara tidak langsung dengan cara yang tampan maksud saya. Kita tahu siapa mereka sehingga saya perlu menjelaskan lagi. Mereka inilah adalah figur-figur yang ada di garis depan dalam membuat politik kita itu masih bisa dikontrol dan terkontrol. Sehingga kalau harus diberi approach atau mencaca semua mereka masing-masing terhadap politik Manggarai Barat, rasanya besar dan kita harus mengatur untuk itu. Saya hanya mengantar dan memberi track pada diskusi
dengan pertanyaan utama tadi yang menjadi fundament saya harap diskusi ini. Saya mulai dengan Pak Iron, saya mulai dengan Polres. Apakah itu soal Polres? Generasi X menyoal ini calon ada yang melanggar HAM, tapi generasi milenial sayangnya banyak yang tidak tahu, dan sebagian lagi tidak mau tahu. Dan kebanyakan tidur nyenyak dalam apa yang disebut apatisme politik mereka, karena konon mereka ini agak berbahan. Saya sampai di situ, saya kasih mic dan sepakat untuk Polres bicara seluas-luasnya. Iya, terima kasih Pak Moderator. Iya, tentu pesta demokrasi dan kontestasi pemilu pada umumnya itu memberikan sedikit referensi atau suatu momentum bagi masyarakat Indonesia pada umumnya itu untuk memberikan pesan dan untuk mengevaluasi sejauh mana kita membawa atau kita mendesain masa depan bangsa ini. Nah, pasca reformasi 98 ini saya pikir tidak terlalu memberikan sedikit atau hal-hal yang signifikan ya terkait sejauh mana roadmap kita punya perjalanan bangsa ini. Nah, pergantian kekuasaan yang terjadi pasca reformasi 98 hemat saya itu ya tidak lebih baik dari Orde Baru juga. Ini kan hanya pergantian pemain aja, subtitle power gitu, player gitu. Nah, sehingga dengan situasi bagaimana keberadaan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi kita sejauh ini memberikan suatu suasana bagi kita, terutama generasi Z itu, untuk memastikan kembali bahwa pemilu 2024 ini kita harus kemana sebetulnya perjalanan bangsa ini ke depannya. Nah, kalau seandainya kita lebih cenderung bahwa bagaimana antek-antek Orde Baru ini masih mendapat akses di pemerintahan atau masih berkeliaran di wilayah kekuasaan, ya silakan saja dengan kondisi tertentu yang kita dapatkan nantinya. Nah, namun yang kita mau tegaskan saat ini bahwa keberadaan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum kita, dalam sistem demokrasi kita Indonesia ini, itu menjadi suatu hal yang mendasar gitu. Nah, ketika hak asasi manusia ini mau kita sampaikan atau diterapkan dalam sistem negara pemerintahan kita ini, nah dengan sendirinya juga kualitas demokrasi kita di situ akan teruji gitu. Nah, karena antara hak asasi manusia dengan demokrasi ini satu hal yang erat kaitannya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa kualitas demokrasi kita ini menentukan apakah penerapan asasi manusia kita ini berkualitas atau tidak, berjalan atau tidak. Nah, maka dari itu tentu yang kita mau soroti di sini kira-kira di mana tersumbernya ini, di mana terapaunya. Nah, ketika kami melakukan analisis secara garis besar bahwa sejauh ini rejim yang sedang berkuasa pada saat ini pun hemat kami demokrasi kita ini masih sangat terkunci, karena demokrasi saat ini masih sangat tertutup. Nah, mengapa demikian? Kalau kita menelusuri kembali ya, bagaimana track terkait dengan kebebasan berpendapat ini disandra ketika aspirasi atau suara-suara dari masyarakat atau kelompok-kelompok sosial bertentangan dengan selera kebijakan pemerintah itu, maka di situ kekuasaan menjalankan instrumennya itu untuk melakukan pencekalan atau penyanderaan terhadap kebebasan berpendapat gitu. Nah, padahal kalau kita kembali ke prinsipnya bahwa kita sebagai masyarakat sebetulnya sudah dijamin oleh konstitusi juga untuk bebas berpendapat, namun dalam hal ini kan kita punya aturan main bahwa negara hadir sebagai pengatur untuk membatasi sejauh mana ruang demokrasi itu dibuka gitu. Nah, namun dalam perjalanan kita sampai saat ini ya saya lihat bahwa bagaimana teman-teman aktivis ya di proses secara hukum ketika menyampaikan hal-hal yang berkaitan
atau yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Ya sebetulnya kalau kita objektif melihatnya itu masih dalam bypass kok. Nah maka kemerdekaan yang sesungguhnya itu ya bagaimana kita merdeka secara berpikir itu, merdeka secara berpendapat kita. Nah karena yang kita lihat pemerintah perjalanan bangsa ini sampai saat ini pun ya public policy-nya itu tidak berbasis ethic of care itu soalnya. Nah ketika ada kelompok-kelompok atau lembaga swadaya masyarakat yang memang basic atau basisnya itu memperhatikan soal kepedulian sosial, maka disinilah ruang sekatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat, kelompok sosial ini. Nah, jangankan kita berbicara tentang etika kepedulian, nah, sesuai aturan kebijakan pemerintah ini sampai saat ini pun banyak suara-suara kontra dari kalangan masyarakat, bahkan dari parlemen sendiri. Nah, inilah yang membuat atau memberikan sedikit instrumen bagi kami bahwa kita ini sebetulnya tidak sedang bernegara gitu. Kita tidak sedang berdemokrasi. Karena apa? Karena terlalu banyak hal yang menjadi preferensi bagi kita semua itu, bahwa pengorbanan para founding father kita memperjuangkan bangsa ini sebetulnya itu kalau misalnya mereka berbicara, mereka menangis perjalanan bangsa kita saat ini. Ya, bagaimana kita punya konstitusi ini dirubah dalam waktu sekejap hanya untuk melanggarkan atau menciptakan sirkulasi politik yang tidak batasnya gitu. Ini yang dari soal besar. Nah, maka ketika peristiwa-peristiwa seperti ini kita hilangkan, maka ke depannya juga kita hidup dalam penyanderaan kekuasaan juga. Mau siapapun yang berkuasa. Karena elit inilah yang mengatur bagaimana memimpin perjalanan bangsa ini. Nah, mungkin secara ini kita mungkin mengenal yang namanya istilah naga. Nah, sebelumnya, misalnya sebelah naga ini tidak berpihak atau kekuasaan sedang berkuasa ini tidak sesuai kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi mereka, ya mereka bisa ngatur semua. Nah, maka ketika misalnya demokrasi 24 ini menjadikan suatu pesta gembira atau yang sangat sakral bagi masyarakat, itu sebetulnya hanya suatu simbolis saja itu. Nah, tetapi pada intinya untuk mengatur bangsa ini ke depannya, ini yang berkuasa pribumi ini yang berkuasa pribumi ini, itu kembali dari politik semua gitu. Nah, maka ketika ada perkara yang sangat dahsyat di forum paripurna di DPR RI, itu sebetulnya mempertontonkan bagaimana dramatisasi yang ada dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi kebijakan yang sesungguhnya itu dipegang oleh ketua DPR sendiri, ketua partai politik sendiri. Nah, sehingga ketika mereka sudah satu frekuensi untuk mengedepankan atau berbicara tentang bagaimana kekuasaan ini dibagi secara produksi kepentingan mereka, ya demokrasi kita itu sudah mustahil untuk kita mengharapkan atau menggantungkan bahwa demokrasi kita harus lebih sehat ke depannya. Ya, sehingga kita harus memaknai kembali bahwa reformasi 98 itu bagaimana peran generasi Z ya, mahasiswa waktu itu sebagai agen perubahan. Nah, sehingga saya mengharapkan sekali bahwa teman-teman generasi Z seluruh elemen bangsa ini agar mampu melihat ini secara secara dalam, secara detail, dan tentunya mau siapapun yang berkuasa di negeri ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan kepentingan elit ini tadi. Nah, karena bagaimanapun kesuksesan pada masa pemilu kita 2024 ini ya tergantung siapa kingmakernya lebih strategis untuk menerapkan cara atau taktiknya gitu, informasi yang diterapkan seperti apa. Kita bisa lihat saja bagaimana komposisi ada dalam semua tim sukses kita yang kita lihat saat ini. Bagaimana mantan jenderal di situ, senior-senior yang punya bisa berkuasa saat ini itu kan. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita menerjemahkan bahwa kita ini sebetulnya sedang dikomoditi. Kalau kita bicara kasar, sedang dikomoditi. Iya, kita ini sedang dikapitalisasi oleh elit-elit ini. Nah, maka reformasi 98 hemat saya itu ya mesti kita buka kembali itu. Kalau bisa setiap periode atau setiap tahun kita bukan sama reformasi 98 yang berhenti di situ.
Bila mulai dari informasi 2024 itu yang lebih dahsyat itu. Mungkin dari saya demikian.